Negara-negara maju ribut, Indonesia diancam. Gila. Di ASEAN kita terbesar, bersama ASEAN kita 600 juta. Kalau mereka mau embargo kita, udah kita jualan aja di antara kita. Hadapi Uni Eropa, Jokowi siapkan Angkatan Perang keempat. NKRI jadi negara terbesar keempat, kalahkan Amerika. Sahabat bagi-bagi, hadapi Uni Eropa, Jokowi telah siapkan strategi mulus agar Uni Eropa tumbang. Sebenarnya, bukan hanya untuk menghadapi Uni Eropa, tetapi untuk menghadapi dunia yang semakin tengil. Serangan demi serangan, kini ditempis oleh Indonesia. Apalagi sekarang Jokowi siapkan Angkatan Perang baru untuk menghadapi negara tengil dunia. Hal ini membuat dunia heboh, karena pertama kalinya, negara Indonesia membuat Angkatan Perang baru. Oke, seperti yang kita ketahui, dunia saat ini mengalami kemajuan yang cukup pesat. Teknologi-teknologi baru pun mulai bermunculan dari berbagai sudut dunia. Dan hal ini pun akhirnya juga turut mempengaruhi bidang militer, di mana teknologi-teknologi ini pun akhirnya mulai digunakan adalah militer sebagai alat penyerang maupun alat pertahanan. Salah satunya artificial intelligence atau kepintaran buatan. Dan terkait hal ini, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Amhendro Priyono pun mengungkapkan bahwa sejumlah negara kini sudah mulai membangun Angkatan Perang keempat. Di mana Angkatan Perang keempat ini pun adalah Angkatan Perang selain Angkatan Udara, Darat, dan Laut. Dan Indonesia pun kini akhirnya juga disarankan untuk membentuk Angkatan Perang keempat ini. Nah, lantas Angkatan Perang dalam mantra apakah itu, selain darat dan laut? Setelah ini kita bahas. Kemudian kabar selanjutnya ada yang bikin geger dunia. Negara kita Indonesia pun kini lagi-lagi diprediksi akan menjadi salah satu negara terbesar di dunia pada masa depan. Tak main-main, Indonesia pun disebut akan menjadi negara keempat terbesar dunia pada tahun 2050 mendatang. Lantas bagaimanakah prediksi lengkapnya? Siapakah yang menyatakannya? Dan urutan keberapakah negara kita Indonesia saat ini sebenarnya? Apakah sudah masuk 10 besar dunia? Penasaran kabarnya? Mari kita kupas satu persatu. Sahabat bagi-bagi, oke, kabar pertama datang dari Indonesia, yang kini disarankan untuk membangun Angkatan Perang baru, yaitu Angkatan Perang keempat. Mimin kutip dari beberapa sumber berita, hal ini pun diungkapkan langsung oleh mantan Kepala BIN, Badan Intelijen Negara, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Amhendro Priyono, yang mengatakan bahwa sejumlah negara kini sudah membangun Angkatan Perang keempat, yaitu Angkatan Perang selain Angkatan Udara, Darat, dan Laut. Di mana menurutnya Angkatan Perang keempat ini pun adalah Angkatan Cyber, yang memiliki kepala stafnya sendiri. Sebagaimana Angkatan Perang yang sudah ada, contohnya jika TNI Angkatan Darat memiliki Kasat Jenderal TNI Dudung, TNI Angkatan Laut memiliki Kasal Laksamana Muhammad Ali, maka Angkatan Cyber, atau mungkin panggilannya nanti TNI AS, juga akan memiliki kepala stafnya sendiri. Mantan Kepala BIN ini pun mengatakan bahwa perang yang ada di depan mata adalah perang psikologi atau psychological warfare, dengan medan serangan di dunia maya dan dunia cyber dan perang cyber. Ini pun tidak bisa ditangani hanya oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN maupun Badan Intelijen Nasional atau BIN. Namun perang ini pun harus mengerahkan Angkatan Perang keempat, yaitu Angkatan Cyber yang dikhususkan untuk perang, dan diisi oleh 90% warga sipil, yakni para hacker atau para peretas terpilih dari negara kita Indonesia. Beliau pun menegaskan, kita harus sadar bahwa kita ini berada di era yang seperti ini. Dan kita tidak bisa diam saja, kalau tiba-tiba kita diserang, kita tidak bisa berbuat apa-apa, jangankan bertahan kita pun enggak bisa menyerang balas, ujar beliau. Artinya ke depan, mungkin nanti akan dibentuklah sebuah Angkatan Perang keempat ini di Indonesia. Dan bagi kalian para hacker-hacker Indonesia, dan para peretas handal Indonesia, bersiaplah untuk menjadi Angkatan Cyber Indonesia. Sahabat bagi-bagi, kemudian kabar selanjutnya, kali ini datang lagi dari negara kita Indonesia, yang diprediksi akan menjadi negara terbesar keempat dunia, pada tahun 2050 mendatang. Nah, Mimin kutip dari sumber berita, prediksi ini pun diungkapkan oleh Goldman Sachs, yaitu sebuah perusahaan bank investasi dan jasa keuangan multinasional asal Amerika. Mereka ini pun memprediksi bahwa negara kita Indonesia
akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2050 mendatang. Di mana melesatnya laju ekonomi Indonesia pada tahun itu terjadi, seiring dengan ledakan ekonomi negara berkembang lain yang mengalahkan negara-negara maju. Dalam laporan resminya, saat ini pun menulis, bahwa proyeksi kami menyiratkan bahwa 5 negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2050 mendatang. Yang diukur dalam dolar, adalah China, Amerika, India, Indonesia, dan Jerman. Negara-negara maju lain pun disebut nantinya tidak lagi menjadi epicentrum pertumbuhan dunia. Dan negara berkembang pun diyakini menggantikan negara-negara kaya, di mana negara kita Indonesia disebut akan menggantikan Brazil dan Rusia di antara daftar negara berkembang terbesar di kelompok ini. Lantas pertanyaannya, sebenarnya saat ini berada di urutan keberapakah negara kita Indonesia? Apakah sudah masuk 10 besar? Posisi Indonesia di peringkat keempat terbesar dunia ini pun disebut akan terus bertahan hingga tahun 2075 mendatang. Di mana selama 25 tahun itu, tidak ada negara-negara lain yang mampu melewati Indonesia, dan begitu juga Indonesia, juga tidak mampu melewati 3 besar negara di atasnya. Hanya negara perindavan India lah, yang diprediksi mampu maju menjadi ekonomi terbesar kedua dunia, menggantikan posisi Amerika, dan posisi nomor 1 ditempati oleh China, Tiongkok. Ternyata saat ini negara kita Indonesia pun sudah masuk ke dalam 10 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia, yaitu masuk di urutan ke-7 dengan nilai paritas daya beli mencapai 4,04 triliun US dollar atau setara dengan 60.693 triliun rupiah. Sahabat bagi-bagi, seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia akan menjadi negara terkuat di dunia dan menggantikan Uni Eropa yang tengil itu. Bagaimana menurut kalian? Apa Uni Eropa sudah kena mental? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!